untuk mereka yang memiliki hati. Hingga kini aku masih terus teringat. Waktu kecil dahulu, aku pernah dimasukkan ke rumah sakit selama seminggu karena kram kedinginan yang menimpaku. Setelah keluar dari rumah sakit, aku mendengar dokter memberitahukan kepada orang tuaku bahwa kesehatanku sekarang sudah membaik. Tetapi penyakit ini akan berpengaruh juga di masa mendatang. Tahun demi tahun pun berlangsung, aku pun beranjak dewasa, kemudian menjadi seorang ayah. Kadang-kadang aku merasa lelah hanya karena sedikit tenaga yang kukeluarkan. Aku pernah ke rumah sakit untuk check up kesehatan. Ternyata terbukti bahwa aku memiliki kelemahan di bagian katup jantung, sehingga harus menjalani operasi jantung. Kelemahan itu berasal dari penyakit kram yang menimpaku beberapa tahun yang lalu, yang kemudian berkembang menjadi rematik jantung. Aku berusaha membujuk dokter supaya memberiku obat dan waktu istirahat saja, sehingga tidak perlu operasi. Tetapi dokter itu memberitahuku, "Anda baru merasa perlu dioperasi setelah beberapa bulan. Anda akan yakin sendiri nanti." Dan ternyata terbukti setelah beberapa bulan aku mulai terlihat lemah dan pucat sekali. Aku memutuskan untuk ridho terhadap takdir Allah. Aku menyerahkan urusan ini kepada Allah semata. Setelah menjalani pemeriksaan lengkap dan berbagai urusan tetek bengeknya, terjadilah kesepakatan waktu untuk datang ke rumah sakit dan menjalankan opname, yakni 1 hari sebelum operasi. Setelah itu, pada hari pertama para karib kerabatku datang berkunjung. Aku sungguh tenang dan tentram. Aku duduk sebentar, kira-kira 1 jam dengan dokter bedah yang akan melakukan operasi terhadap diriku. Pada malam sebelum operasi dilakukan, aku tidur dengan nyenyak. Aku sama sekali tidak memikirkan apa-apa. Bersamaan dengan azan subuh, aku terbangun. Aku dengarkan suara azan itu. Lantunannya masuk ke dalam lubuk hatiku, menggetarkan jiwaku. Hatiku berbisik, mengusik ketenangan. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi dengan diriku. Operasi ini berat. Mungkin saja ini adalah hari terakhirku di dunia. Dan mungkin ini adalah azan terakhir yang akan aku dengarkan. Berbagai bisikan datang dari berbagai penjuru. Di mana aku selama ini? Sebuah pertanyaan yang menyebabkan air mata mengalir dari kedua mata aku. Hari-hari yang lalu telah pergi bagai mimpi. Di mana upayaku menghadapi alam akhirat? Lihatlah, kini kematian telah mendekat. Ketika aku mengangkat pandanganku, tiba-tiba kulihat seorang perawat laki-laki sudah berada di dekat kepalaku. "Ada apa dengan Anda?" Aku tidak menjawab karena memang aku tidak memiliki jawaban. Akan tetapi perawat itu dapat menangkap kegelisahan dan kegoncanganku. Bisa jadi ia memang sudah memperkirakan hal itu. Saat itu pula ia sudah memegang jarum suntik. Aku mengulurkan tanganku. Aku juga tahu bahwa aku akan menyerahkan jantungku untuk dioperasi. Dan sebelum itu semua, aku juga sudah menyerahkan urusanku kepada Allah. Dadaku akan dibelah, jantungku akan berhenti berdetak selama operasi berlangsung. Usai dioperasi nanti akan dikirimkan ke tubuhku aliran listrik untuk mengaktifkan jantung kembali dan menjadikannya kembali berdenyut. Bila tidak bereaksi juga, kembali diulangi kejutan listrik tersebut. Bila juga tidak berhasil, maka aku akan digotong ke liang kubur. Pengetahuanku mengenai hal itu secara mendetail membuat diriku memandang kehidupan ini demikian hina dan murah. Bagaimana selama ini aku menyanyiakan umurku? Beberapa saat setelah disuntik, aku tak sadarkan diri. Kemudian aku baru tahu bahwa operasi terhadap jantung itu berlangsung selama 8 jam terus-menerus. Aku bersyukur kepada Allah. Ternyata jantungku kembali bereaksi ketika mendapatkan kejutan listrik pertama kali.
Sepulang dari rumah sakit, setiap hari aku menghisap hari-hariku. Aku selalu ingat kejadian itu yang menyebabkan air mataku berderai. Sementara aku terbaring di atas kasur kematian. Bagaimana aku akan menghadap Allah? Apa bekalku menghadapnya? Setiap kali aku teringat kejadian itu, semakin bertambah pula ketaatan dan takarubku kepada Allah. Setiap kali aku berbuat lalai dan malas, aku segera ingat kejadian itu. Aku bersyukur kepada Allah bahwa ternyata aku dapat memasuki kehidupan dari awal lagi. Inilah kisah untuk mereka yang memiliki hati. Ia terus mengucapkan ingin pergi dan selalu menyebut-nyebutnya, hingga unta tertambat di depan pintu rumahnya, terus menguntitnya dengan gigih dan terus terjaga, dengan penuh persiapan tak terganggu angan-angan belaka. Sampai kapan kita dalam kemaksiatan? Sampai kapan kita dalam lembah kenistaan? Sampai kapan kita dalam kubangan dosa yang terulang dan terulang setiap harinya? Apakah kita masih memiliki hati yang hidup, atau hati kita telah mati? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan petunjuk kepada kita semua, karena sesungguhnya barang siapa yang Allah berikan petunjuk, maka tak seorang pun yang bisa menyesatkannya. Namun perlu kita ketahui bahwa barang siapa yang Allah sesatkan, maka tak seorang pun bisa memberikan petunjuk kepadanya. Semoga Allah mengistiqomahkan kita di atas keimanan dan ketakwaan.